Oke, nah di semester ini ya fokusnya materinya mungkin lebih ke bentar. Kenapa nggak mau ya? Oke. Ya, fokusnya tentang aspal gitu. Ya di semester yang lalu mungkin tentang beton dan material campuran beton. Itu tadi salah satunya agregat, gitu ya. Kasar, halus. Dan nah di semester ini kita fokus tentang aspal, tapi bukan berarti materi tetap ya, tapi ini fokus utamanya. Jadi mungkin aspal ya mereka udah tahu gitu ya. Apa sih fungsinya aspal gitu. Secara umum ya, secara awam ya, aspal itu adalah material yang digunakan untuk perkerasan jalan. Ya, perkerasan jalan. Di perkerasan jalan itu ada jenisnya gitu. Ada perkerasan fleksibel, ada jenis perkerasan jalan rigid, kaku, ya, ada yang komposit. Fleksibel itu apa materialnya? Ya, namanya juga fleksibel ya. Perkerasan fleksibel atau fleksibel pavement itu adalah perkerasan jalan yang menggunakan aspal. Jadi lapisan surface-nya ya, lapisan atasnya itu paling atas atau lapisan permukaannya itu menggunakan aspal gitu. Sedangkan kalau yang perkerasan fleksibel ya. Tadi sedangkan perkerasan rigid, nah itu bahasanya lain. Jadi kalau rigid itu kan bahasa Inggrisnya gitu. Perkerasan kaku atau rigid pavement ya. Itu adalah perkerasan jalan yang menggunakan beton. Nah, menggunakan beton. Ini mungkin sekarang lebih banyak ya menggunakan beton ya daripada aspal kalau untuk jalan yang istilahnya banyak dilalui atau lalu lintas berat ya yang banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat gitu. Tapi biasanya jalan lintas itu udah banyak menggunakan perkerasan kaku. Memang dari segi perkerasan kaku itu memang dari segi kekuatannya ya, dia mampu menahan kendaraan ya, namanya kaku ya. Sehingga kalau misalnya kendaraan berat yang memiliki kapasitas yang besar gitu kan masih mampu untuk menahan menahan beban gitu, menahan beban ya, fleksibel gitu ya. Tapi memang dari segi biaya ya, dari segi biaya itu kalau perkerasan fleksibel memang lebih murah ya, ibaratnya lebih murah timbang perkerasan rigid gitu, ya. Nah, tapi dari segi perawatan lebih murah perawatannya setimbang dengan fleksibel ya. Karena kalau udah jalan aspal rusak ya, yang perkerasan aspal itu rusak,
itu nggak bisa kita hanya sekedar nambel gitu ya, ibaratnya nambal. Dan nambalnya itu juga nggak bisa sembarangan kalau aspal, ya, cukup di apa? Tambal terus di yang lubang-lubangnya diisi aja gitu, terus di aspal itu nggak. Tapi kalau misalnya aspal itu kan sifatnya tuh menahan air gitu. Tapi kalau misalnya dia terkena air terus-terusan, aspal itu bisa kalah. Ya. Jadi aspal itu ya memang pertama musuhnya itu adalah air. Kalau misalnya sering banjir dan airnya sering tergenang seperti itu ya, itu sudah. Ntar lagi ditunggu aja, ntar lagi juga berlubang gitu kan jalannya. Jadi kalau misalnya untuk perkerasan aspal itu drainase-nya memang harus jalan ya. Terus juga kalau kita lihat nih, sebenarnya kalau untuk perkerasan aspal ini itu sebenarnya ada kemiringannya ya, kemiringan jalan. Fungsinya untuk apa? Ya kemiringan jalan tuh fungsinya dibuat. Mungkin kalau dari atas nggak kelihatan ya jalan itu agak miring ya, itu perkerasannya. Tapi kalau dari segi nanti kalau kalian sudah ada geometrik ya, pelajaran geometrik jalan itu nanti membuat perencanaan jalan itu baik yang aspal itu kan, tapi saya ada kemiringannya. Jalan itu dibuat miring ya. Miringnya nggak terlalu besar, gitu. Paling cuma 2% atau sampai 1,5%, 1,5 sampai 2% gitu kan. Gunanya untuk apa? Itu gunanya agar air itu mengalir menuju ke drainase. Kalau dibuat dia datar, ya, itu nanti takutnya kemungkinannya akan tergenang. Sedangkan kalau perkerasan aspal itu nggak boleh gitu ya. Lama-lama ya itu khawatirkan airnya nanti akan masuk ke dalam dan merusak pondasi ya. Jalan itu bukan berarti nggak punya pondasi, tapi pondasinya itu berupa agregat. Ada pondasi atas, ada pondasi bawah. Gitu. Lama-lama nanti dia masuk ke dalam sampai ke tanah dasar. Nah, kalau air udah masuk ke tanah dasar, ya, tanah dasar itu kan tanah ya, tanah. Gitu. Kan lama-lama nanti akan bisa terjadi penurunan, ya, atau bisa jadi ambles. Tanah dikasih air jadinya lembek, gitu kan. Nah itu, ya, kalau perkerasan aspal ini memang biaya perawatannya agak lebih mahal ya ketimbang perkerasan rigid, gitu, ya. Nah, oke. Nah, aspal ini ya mungkin kalau kalian udah pernah lihat ya, aspal ini ada biasanya kalau nggak aspal ada juga nyebutnya bitumen ya, gitu ya, sama aja sih sebenarnya bitumen aspal gitu ya. Nah, aspal itu nanti kalau untuk dipergunakan untuk perkerasan dia akan dicampur dengan agregat gitu. Jadi sebenarnya komposisinya untuk campuran perkerasan jalan yang aspal ini, komposisi utamanya itu didominasi oleh agregat. Agregat itu sekitar 90% sampai 95% adalah komposisi utama untuk perkerasan aspal. Sisanya berapa? 5% itu adalah aspalnya. Ya. Aspal itu fungsinya di sini sebagai bahan pengikat atau bahan perekat gitu.
Boleh nggak Bu pakai aspalnya banyak gitu? Ya boleh. Ya. Cuman apa? Percuma, tapi ya itu tadi. Aspal kan harganya mahal nih. Gitu. Sedangkan kalau kita yang namanya membangun itu kan pada prinsipnya itu adalah salah satunya ekonomis. Gitu. Ya. Ngapain pakai aspalnya banyak-banyak? Cukup kalau spesifikasinya ya, itu campuran aspal tuh biasanya mulai dari 4%, 5%, 6%, sampai 7%. Sisanya apa? Sisanya itu adalah agregat. Gitu. Ya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Cara definisi ya. Secara definisi. Sebenarnya secara definisi itu aspal itu merupakan ini fungsi. Sebenarnya fungsi utamanya adalah sebagai bahan perekat. Untuk merekatkan apa? Merekatkan agregat. Jadi aspal itu merupakan bahan atau material perekat ya yang berwarna hitam atau coklat tua. Ya. Dari mana aspal ini biasanya diperoleh? Dari hasil residu. Residu itu apa? Sisa. Ya, sisa dari hasil penghilangan minyak bumi. Nah, dan fungsinya sebagai pengikat agregat dalam pembuatan jalan. Gitu. Ya. Jadi aspal ini macam-macam ya, macam-macam. Tapi yang paling banyak itu aspal yang dijual ada aspal hasil residu dari minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi itu kan dilakukan ibaratnya itu disaring ya. Minyak bumi itu kan diambil diambil ya, dibor itu kan minyak mentah terus disaring. Nah, ya, disaring. Nanti dalam berapa proses itu. Mungkin proses pertama dia menghasilkan bensin, proses kedua menghasilkan apa ya itu. Nanti kita lihat di sini solar, dan hasil akhirnya terakhir ya residu minyak bumi itu adalah aspal. Ini minyak gitu ya. Nah, jadi cara definisi aspal adalah material perekat berwarna hitam ya, ada juga atau coklat tua ya, dengan unsur utama bitumen yang diperoleh dari hasil residu minyak bumi. Fungsi aspal itu dalam pembuatan jalan adalah sebagai bahan pengikat agregat. Ya. Kenapa aspal yang dipakai? Apa sih kelebihan aspal sehingga dia bisa digunakan untuk perkerasan jalan? Ya. Nah, mungkin ada beberapa keunggulannya, bukan dibandingkan dengan material lain, misalnya kayak gitu. Aspal itu pertama sifatnya, karena sifatnya, ya, sifatnya itu tahan, ya, tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap air. Artinya kedap, ya, kedap air. Ya, kedap air. Tapi kenapa kalau aspalnya itu kena air, lama-lama jalannya bisa berlubang? Itu kalau airnya tidak mengalir, ya, mengalir. Tapi kalau airnya tergenang, ya, air itu nggak ada tempat berlari ya, ibaratnya itu tidak ada tempat untuk
mengalirnya, sehingga misalnya numpuk di satu titik gitu ya. Ya lama-lama juga air itu akan meresap gitu ya, meresap ke dalam. Jadi di sini sifatnya itu memang kedap air, cuman kedapnya itu harus juga air itu dialirkan. Jadi meresapnya itu bukan berarti air semuanya diserapnya, tapi mungkin air yang mengalir gitu ya. Karena pertama sifatnya yang tahan air dan tahan panas. Itu ya salah satu kenapa aspal tuh dipilih sebagai bahan konstruksi jalan gitu. Terus selain itu apa lagi keunggulannya? Kenapa nggak mau ya? Udahlah. Terus juga karena bersifat perekat atau mengikat gitu aspal ini ya, dan juga bersifat konsisten ya, bersifat konsisten. Terus juga tahan terhadap pelapukan. Ya. Nah ini beberapa hal yang menjadi keunggulan kenapa aspal dipilih sebagai bahan material konstruksi. Bentar ya. Angkat telepon. Oke ya, saya lanjutin lagi. Oke, tadi beberapa hal yang menjadi keunggulan ya, kenapa aspal dipilih sebagai bahan konstruksi jalan. Ya, pertama tadi tahan terhadap air dan panas. Kedua juga memiliki sifat konsistensi ya dan pekat gitu ya. Dan juga tahan terhadap pelapukan. Itu.
Ya, itu beberapa keunggulannya. Nah, itu tadi fungsi dari aspal ya sebagai bahan pengikat agregat. Nah, aspal ini memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat aspal ya, sifat-sifat aspal. Pertama ya, dari segi daya tahan. Dari segi daya tahannya. Daya tahannya itu atau disebut dengan durability ya. Nah, jadi sifat aspal yang memiliki daya tahannya ini mampu ya, aspal ini mampu mempertahankan sifat asalnya akibat dari pengaruh cuaca. Makanya tadi dia tahan terhadap panas, terhadap pelapukan ya, terhadap cuaca lah intinya ya. Jadi ketika cuaca panas, ketika cuacanya mendung, hujan, dingin atau apa, itu dia mampu mempertahankan sifatnya. Jadi tidak mudah berubah ya. Sifatnya tidak mudah berubah gitu. Nah, dan tahan juga tadi terhadap pelapukan. Ya. Nah, ya jadi dari segi daya tahan tadi aspal ini mampu mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Jadi sifat ini merupakan sifat dari campuran aspal yang tergantung dari sifat agregatnya. Jadi salah satu sifatnya aspal tadi kan daya tahan, gitu. Tapi juga harus diimbangi dengan agregat ya, agregat dengan mutu yang tentu yang baik juga gitu. Jadi ketika aspalnya itu sebagai perekat ya, sedangkan agregatnya sebagai bahan pengisi gitu ya. Jadi apa yang bisa membuat aspal itu memiliki daya tahan yang tinggi? Jadi tidak hanya tergantung dari jadi perkerasan jalan ya, perkerasan jalan yang bisa memiliki daya tahan yang tinggi tidak hanya dari aspalnya tapi juga agregatnya gitu ya. Dan juga pada saat pelaksanaan di lapangan gitu ya. Dan juga mempengaruhi istilahnya daya tahan perkerasan jalannya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya untuk menghamparkan aspal itu ada suhunya gitu ya. Maksudnya ada temperaturnya gitu. Temperatur di mana aspal itu temperaturnya gitu ya pada saat dihamparkan itu sekitar 100 derajat Celcius sampai 120 derajat. Gitu. Nah, kalau sudah di bawah 100 itu aspalnya udah dingin. Nah, kalau aspalnya sudah dingin itu daya rekatnya itu pasti akan berkurang. Gitu. Ya, daya rekatnya terhadap agregat itu sudah pasti berkurang. Sehingga kadang itulah kenapa butir-butir agregat kadang terlepas dari aspalnya. Gitu ya. Terus juga peka terhadap temperatur sifat aspal ini ya. Sensitivitasnya perubahan sifat viskoelastis aspal akibat perubahan temperatur. Jadi untuk mengetahui aspal ini tahan terhadap temperatur berapa, itu bisa dilakukan pengujian ya. Pengujian namanya penetrasi ya. Nah, itu nanti sifat ini dinyatakan dalam bentuk indeks penetrasi aspal. Ya. Terus memiliki sifat kohesi dan adhesi. Kohesi itu adalah maksudnya kemampuan aspal untuk mengikat unsur-unsur penyusun dari dirinya sendiri sehingga terbentuk aspal dengan daktilitas yang tinggi. Kohesi itu berarti kemampuan aspalnya untuk mengikat unsur ya yang ada pada aspal tersebut. Itu
sehingga membentuk aspal yang memiliki daktilitas. Atau daktilitas itu maksudnya adalah aspalnya tidak mudah putus, ya. Nah, itu. Ya, jadi biasanya kalau untuk mengetahui berapa nilai daktilitas aspal ini, apakah dia ini aspalnya yang mudah putus atau tidak, ya, itu bisa dilakukan pengujian daktilitas. Ya, kalau aspal yang bagus itu biasanya setelah ditarik, ya, maksudnya ditarik dan dia putus itu kalau di atas 100 ya senti. Nah, itu berarti aspalnya memiliki daktilitas yang tinggi. Ya, tapi kalau sudah ditarik dengan ada ya alat daktilitas namanya ditarik aspalnya dan putus ya kurang dari 100 cm itu berarti daktilitasnya rendah gitu. Ya. Nah, sedangkan sifat adhesi itu menyatakan adalah kemampuan aspal untuk mengikat ya, untuk mengikat dengan agregat ya dan tetap mempertahankan agregat pada tempatnya setelah berikatan. Itu. Ya. Ya. Jadi sifat aspal itu satu pertama memiliki daya tahan, kedua peka terhadap temperatur, tiga memiliki sifat kohesi dan adhesi. Gitu. Ya. Terus selanjutnya aspal ini dari segi kekerasannya ya. Jadi aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur ya dengan agregat sehingga agregat itu dilapisi aspal atau aspal panas disiramkan ke permukaan agregat yang telah disiapkan pada proses peluburan. Jadi intinya aspal ini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi gitu. Ya. Terus memiliki sifat viskoelastis, yaitu material yang memiliki sifat viskoelastis itu akan berubah tergantung temperatur atau waktu pembebanan. Tapi tadi katanya peka terhadap peka di sini adalah sifatnya fleksibel, ya. Peka terhadap temperatur maksudnya fleksibel. Jadi aspal ini sifatnya fleksibel atau viskoelastisitas ini memiliki viskoelastisitas. Jadi ketika panas, aspal tidak meleleh, tapi ketika dingin, ya aspalnya tetap bentuknya tetap sama. Jadi dia itu tadi memiliki viskoelastisitas. Jadi tidak mudah berubah, ya apa namanya sifatnya ini memang akan berubah tergantung pada temperatur, ya atau waktu pembebanan. Jadi walaupun panas, memang aspal itu memuai, ya, tapi tidak sampai meleleh, gitu, ya. Jadi tergantung temperaturnya. Dan juga dengan pembebanan. Jadi pada saat jalan itu, misalnya perkerasan aspal ada kendaraan yang lewat, itu sebenarnya karena tadi sifat aspal itu bersifat fleksibel atau viskoelastis, itu sebenarnya ada lendutan, tapi memang tidak terlihat gitu, ya. Nah, itu untuk mengurangi daya beban ya, untuk mengurangi beban dari kendaraan. Gitu. Nah, ini kita lihat proses ya. Sini ada proses aspal ya, proses dari mana aspal itu didapatkan. Tadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa aspal itu merupakan hasil dari residu penyulingan minyak bumi, gitu ya. Hasil akhirnya, nah di sini hasil akhirnya ya. Ini ya hasil akhirnya dari minyak bumi itu aspal. Bisa kita lihat di sini. Ya. Sama minyak mentah. Minyak mentah itu kalau di temperaturnya 20 derajat Celcius ya, dia menghasilkan gas.
ya, berupa gas gitu. Ya. Terus dipanaskan lagi di 70 derajat Celcius. Yang dihasilkan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini biasanya digunakan untuk campuran, ya. Campuran apa? Misalnya kadang sabun juga, ya. Untuk sabun, untuk ya apa ya, ini mungkin di kimia ya, taunya ya, campuran-campuran. Nah, itu nama zat yang dihasilkan itu apa ya di sini? Apa ya? Sini. Napta ya, apa? Saya nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ya zatnya itu ya. Zat kimianya itu. Ini biasa digunakan untuk bahan-bahan industri. Ya, campuran bahan-bahan industri. Gitu. Terus dipanaskan lagi di apa ini? Temperatur 120 derajat Celcius. Nah, ya, disuling lagi di temperatur 120 derajat Celcius bisa menghasilkan petrol. Petrol ini kalau nggak salah bensin ya. Petrol itu bahan bakar untuk kendaraan ya. Tuh, bahan bakar untuk kendaraan kan nanti ada macam-macam lagi ya, ada yang ron 98 lah, nanti ada berapa lagi kan ronnya itu. Terus ada bensin, ada solar nanti. Itu tadi ya. Nah, itu. Jadi di hasil penyulingan 120 derajat Celcius itu bisa menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Ya. Nah, selanjutnya disuling lagi ya di temperatur 170 derajat. Menghasilkan kerosin atau parafin oil. Ya. Nah, kerosin itu minyak tanah ya, atau minyak parafin. Nah, itu biasanya parafin oil ini biasanya untuk campuran buat lilin ya, untuk membuat lilin itu juga. Nah, itu. Atau bisa juga digunakan sebagai jet fuel. Atau jet fuel ini bensinnya untuk pesawat ya. Terus parafin for lighting and heating. Nah, parafin for lighting itu maksudnya itu tadi sebagai bahan campuran untuk buat lilin ya, dan untuk apa nih, heating itu kalau nggak salah pemanas gitu ya. Terus suling lagi sampai temperatur 270 derajat, menghasilkan diesel ya. Nah, bahan bakar juga sebagai bahan bakar. Terus lagi naik sampai temperatur sehingga menghasilkan lubricating oil. Nah, ini minyak untuk campuran ya. Minyak ini bisa digunakan untuk kosmetik juga dan lain-lain. Nah, terus lagi sampai ke menghasilkan minyak untuk kapal ya. Nah, bahan bakar untuk kapal. Terus yang terakhir itu di hasil penyulingan terakhir itu sisanya menghasilkan aspal atau bitumen tadi ya, untuk perkerasan jalan dan roofing. Nah, ini ya, bitumen for roads and roofing. Nah, sekarang kan kalau kadang dipakai juga aspal ini untuk penggantinya atap ya. Di atap itu sebagai waterproofing ya. Waterproofing. Jadi kadang ada yang ibaratnya tuh duct ya, untuk pengganti aquaproof-nya atau waterproofing-nya itu menggunakan aspal. Nah, tadi salah satu sifat aspal kan adalah kedap ya, kedap gitu. Ya. Nah, jadi aspal terbuat dari minyak mentah melalui proses penyulingan atau dapat juga ditemukan dalam kandungan alam sebagai bagian dari komponen alam yang ditemukan bersama-sama material lain. Di kandungan aspal itu ya, nah ini udah kimiawi ya.
sifatnya 80% karbon, ya, 10% hidrogen, oke, ya. Nah, ini adalah proses didapatnya aspal ya dari hasil penyulingan minyak bumi, gitu. Ya. Oke, selanjutnya fungsi aspal. Nah, aspal ini memiliki beberapa fungsi. Ya, tadi sebagai pertama fungsi utamanya adalah sebagai bahan perekat atau bahan pengikat. Nah, ya, sebagai bahan pengikat atau bahan perekat sama saja ya. Untuk mengikat apa? Untuk mengikat agregat. Ya, untuk mengikat agregat. Jadi fungsi utama aspal itu adalah pertama untuk mengikat batuan atau memberikan ikatan ya antara aspal dan agregat yang bersifat waterproofing. Itu ya. Nah, terus yang kedua tuh fungsi aspal itu untuk sebagai bahan pengisi. Ya, jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa dalam perkerasan aspal itu komposisinya 90-95% itu adalah agregat. Sisanya 5% itu adalah aspal. Nah, aspal di sini fungsinya itu adalah sebagai bahan pengisi ruang kosong antara agregat dan filler. Gitu. Ya, jadi dia selain sebagai bahan pengikat juga sebagai bahan pengisi antar agregat pada saat untuk campuran perkerasan. Gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga fungsi aspal itu sebagai lapis resap pengikat atau disebut dengan prime coat. Ya. Apa itu prime coat? Prime coat itu adalah lapisan ya, lapisan atau aspal cair yang disemprotkan di atas lapis pondasi atas. Ya, jadi jalan itu ya ada 3 lapisan. Ya, ada 4 lapisan. Lapisan yang paling bawah itu adalah subgrade atau tanah dasar. Ya, tanah dasar itu ya ibaratnya adalah sebagai pondasinya. Pondasi utama ya dari jalan. Makanya itu kalau di jalan itu kan harus karena agar jalannya itu tidak mudah ambles gitu ya. Nah, maka pada saat pemadatan itu jalannya harus benar-benar padatnya sesuai ya, sesuai dengan spek gitu. Ya, dilakukan pemadatan. Agar apa? Agar ya karena itu tadi tanah dasar itu fungsinya sebagai pondasi utama. Akibatnya apa kalau tanahnya tidak padat sesuai dengan spesifikasi, ya bisa nanti ambles jalannya. Ya, salah satunya bisa menyebabkan jalannya ambles. Nah, terus di atas tanah dasar itu ada lapis pondasi bawah atau subbase namanya, lapis pondasi bawah. Itu materialnya apa sebagai lapis pondasi bawah, yaitu agregat kelas C biasanya.
ya. Terus di atasnya lagi lapis pondasi atas, ya, lapis pondasi atas. Nah, setelah lapis pondasi atas, sebelum kita menghamparkan campuran aspal, ya, atau lapis permukaannya, itu kita lapisin dulu dengan aspal cair, ya, aspal cair, yaitu tadi prime coat ini, ya, prime coat atau lapis resap pengikat, gitu. Fungsinya apa prime coat? Ya, untuk mengikat antara pondasi dengan nanti lapis permukaan aspalnya, ya, gitu. Jadi fungsi prime coat itu pertama untuk menjaga lapis pondasi dari pengaruh cuaca, ya. Nah, jadi khususnya air untuk sebagai pertahanan kedua, ya. Misalkan air itu masuk ke, misalnya berlubang, ya, air sudah berlubang, ya, terus masuk ke dalam. Jadi sebelum masuk ke dalam agregat lapis pondasi bawah, ya, itu kan harus dihalau dulu nih dengan prime coat. Jadi itu fungsi prime coat untuk melapisi lapis pondasinya, ya, agar tahan terhadap cuaca. Jadi jika air ada misal hujan masuk ke dalam pondasi, itu kan bisa mengakibatkan kerusakan struktur jalannya, ya. Jadi sebagai antisipasi itu harus dilapisin dengan lapis resap pengikat atau prime coat. Terus juga memberikan fungsi lainnya prime coat ini untuk memberikan daya ikat antara agregat dan campuran aspal, gitu. Dan juga fungsi lainnya untuk mencegah terlepasnya butiran agregat karena tidak sempurnanya ikatan, ya. Fungsi aspal juga sebagai lapis resap pengikat. Terus yang keempat sebagai lapis pengikat atau T-coat. Ya, T-coat itu adalah lapisan aspal cair yang diberikan sebelum lapis berikutnya dihamparkan. Gitu. Ya. Nah. Ini fungsi dari aspal. Sebagai bahan pengikat, bahan pengisi, sebagai lapis resap pengikat, dan sebagai lapis resap pengikat dan sebagai lapis pengikat. Lapis perekat, ya, sebagai lapis perekat lebih tepatnya, ya. Ini saya revisi aja biar nggak kebalik. Lapis perekat, gitu. Ya. Oke. Jadi saya mau ditanyakan terlebih dahulu, kira-kira nanti saya akan bagikan, ya, kelompok untuk presentasi, ya. Kelompok presentasi saya akan bagikan hari ini, dan saya akan bagikan juga materi setiap kelompoknya apa saja yang harus disiapkan, gitu, ya. Mungkin setelah saya ngabisin materi tentang aspal ini, ya, minggu depan lagi aja, ya, minggu depan lagi baru kita lakukan presentasi. Setiap minggu satu kelompok, gitu, ya. Terus diskusi, dan ini presentasi itu nanti saya akan nilai, gitu. Nilainya juga bukan nilai per kelompok, tapi nilainya per individu. Jadi saya lihat dari keaktifannya, ya. Ya, presentasi baik yang bertanya maupun yang mempresentasikan, gitu, ya. Sebenarnya kalau presentasi sebenarnya ya lebih baik pada saat offline, ya.
gitu. Jadi terlihat gitu gimana penilaiannya itu saat presentasi, cara menyampaikannya, bentuk komunikasinya gitu ya. Jadi lebih enak menilai. Cuman karena kita online ya sudah gitu ya. Oke. Yang mau ditanyakan kira-kira Bu, izin bertanya, Bu. ya silakan. Ini, Bu, apa namanya, untuk perkerasan tadi kan ada dibagi jadi kayak perkerasan lentur, kaku, ada rigid gitu, nah, Bu. Terus kan ada beberapa lapisan, nah, Bu. Lapisan kayak lapisan permukaan, lapisan atas, bawah, terus ada tanah dasar. Nah, itu tuh bahan-bahan pengisinya tuh beda-beda, Bu? Antara lapisan apa namanya? Antara perkerasan lentur, kaku, sama rigid tadi, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau ini ya yang saya contohkan tadi lapisan jalan itu kan ada 4. Nah itu contoh untuk perkerasan fleksibel atau perkerasan yang menggunakan aspal. Jadi kalau menggunakan aspal itu lapisannya ada 4. Lapisan paling bawah tanah dasar, terus lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, dan lapis permukaan. Nah, sedangkan kalau yang perkerasan rigid atau kaku itu kan adalah perkerasan beton. Kalau perkerasan beton itu ya lapisannya hanya 2. Lapisannya hanya 2. Pertama ya tanah dasar ya, tanah yang sudah dipadatkan tentunya ya. Terus yang kedua ya lapisannya langsung beton gitu ya, cor. Tapi kalau untuk perkerasan kaku itu memang kalau ngecornya itu enggak, misalnya jalannya, contohkanlah jalan yang mau dibangun itu 5 kilometer, misalnya 5 kilometer. Nah, itu ngecornya nggak sekaligus langsung 5 kilo, tapi nanti dibuat per segmen. Nah, per segmen itu biasanya berapa? Ya, biasanya per segmennya itu biasanya dibuat mungkin per 100 meternya dulu, gitu, per 100 meter. Gitu. Dan nanti untuk menyambungkannya itu antara segmen yang satu sama yang berikutnya itu nanti ada sambungan besi ya. Nah, itu ada sambungannya gitu. Jadi kan kalau perkerasan beton itu kan nanti makai besinya, ada besi juga gitu kan. Ada besi. Ya namanya kita kayak ngecor beton kan harus ada diisi dengan besi gitu. Nah, itu ada pembesiannya gitu ya. Itu kalau rigid memang dia lapisannya cuma 2 itu aja. Nah, tapi ada satu lagi perkerasan komposit namanya. Perkerasan komposit itu adalah perpaduan ya, perpaduan antara perkerasan rigid sama fleksibel. Jadi kalau yang komposit itu misalnya sudah jalannya dicor beton, tapi nanti atasnya dilapisin dengan aspal. Nah, itu adalah perkerasan komposit namanya. Itu biasanya kan ada di jalan tol ya. Di jalan tol itu biasanya ada perkerasan komposit. Jadi setelah dicor beton, nanti di atasnya dilapisin dengan aspal. Kayak gitu. Itu ada di jalan tol itu. Jalan ini jalan tol. Ini ada nih yang tol ke Lampung ya. Ada beberapa segmennya seperti itu. Tapi memang tidak full gitu ya. Tidak dari awal sampai akhir itu segmennya semuanya komposit. Dan beberapa segmen tertentu gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira kita ini sebenarnya sampai jam 17.20 ya.
Ya. Mulai mungkin 2 minggu lagi. Soalnya minggu depan masih saya jelasin tentang aspal, ini materinya masih ada di bawah ya. Untuk materi ya PPT ini kalian bisa ambil di LMS. Saya nggak ngasih melalui WA group ya, tapi kalian download sendiri di LMS. Semua materi saya masukkan di sana. Jadi sewaktu-waktu kalian butuh, silakan di download sendiri ya. Dan juga ya kalau bisa kalian belajar untuk mencari sumber ya, sumber-sumber lain yang relevan tentang mata kuliah teknologi bahan ini gitu. Jadi nggak berpatokan sama materi yang saya kasih gitu kan. Karena materi yang saya kasih kan nggak banyak gitu. Tapi berusaha untuk cari sendiri, baca-baca ya, baca-baca textbook, e-book gitu. Atau silakan kalau kalian mau baca-baca di mencari di Google gitu kan tentang teknologi material yang terkini gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup dulu ya saya jelasin hari ini. Saya lanjutkan lagi aja minggu depan untuk penjelasannya.